Baik, lanjut. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai IRD atau Entitas Relationship Data yang telah kita buat. IRD ini berjudul Rancang Bangun Sistem Informasi Transaksi UMKM Udana Yoga. Nah, perlu diketahui sebelumnya, tadi sudah dibahas di kajian atau di tinjauan pustaka mengenai IRD. Nah, di dalam IRD ini ada beberapa bentuk simbol yang tergambar di dalam layar presentasi. Yang pertama itu adalah bentuk persegi panjang, di mana persegi panjang itu melambangkan entitas, ya, entitas atau objek di dalam penelitian tersebut. Kemudian yang berbentuk oval, lingkaran oval itu merupakan field atau atributnya, dan yang berbentuk seperti layang-layang ini adalah relasinya. Nah, di sini ada beberapa entitas maupun ada beberapa atribut dan relasi yang tergambar di dalam IRD tersebut. Di sini saya akan menjelaskan sedikit saja. Untuk di sini bisa dilihat ada tanda 1 dan M, itu berarti relasinya one to many. Kemudian ada M dan M, itu berarti relasinya many to many. Kemudian ada M ke one, itu berarti relasinya many to one. Nah, seperti itu sekiranya. Jadi IRD-nya bisa dilihat dan diperhatikan di dalam layar presentasi yang telah dimunculkan. Baik, setelah kita menjelaskan sedikit mengenai IRD yang telah kita buat, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai rancang bangun yang telah kita buat di dalam pembuatan aplikasi sederhana ini. Yang pertama, kita ke tabel dulu. Di sini saya mengambil contoh tabel penjualan. Nah, ini adalah rancang bangun tabel penjualan. Di dalam tabel penjualan ini ada beberapa field yang terdapat di dalam tabel tersebut. Yang pertama ada kode penjualan, ada tanggal penjualan, kode pegawai, kode murid, kode kursus, dan total penjualan. Di mana kode penjualan sebagai primary key-nya. Di mana kode penjualan tersebut tidak boleh sama dengan kode yang lainnya. Nah, di field name itu sudah saya jelaskan. Kemudian ada data type. Data type ini ada beberapa jenis, ada short text, ada date, time, ada long text, ada currency, ada number, auto number, dan sebagainya. Nah, untuk kode penjualan ini, dia menggunakan short text dengan deskripsi yang optional. Kemudian kalau tanggal itu tentu saja date dan time, dan kalau total itu tentu saja currency. Nah, bisa dilihat di sini bahwa ada properti, di bawahnya itu ada properti. Saya akan menjelaskan sedikit saja ya. Untuk file size-nya ini, kita bisa maksimal mencapai 255 karakter. Nah, di sini saya menggunakan 8 saja ya untuk memperkecil ukuran penyimpanannya nanti. Nah, untuk formatnya itu sendiri itu merupakan atribut, maksud saya properti maaf, yang berfungsi untuk jika kita ingin formatnya itu memiliki format misalnya 1 strip 111, jadi kita formatkan di dalam properti format tersebut. Kemudian input max juga sama. Input max ini artinya kita melakukan, misalnya kita ingin P strip 0001. P itu kan huruf, 001 itu kan angka, jadi kita bisa menggunakan M untuk huruf, dan untuk angka kita gunakan 0. Jadi misalnya M strip 0001. Jadi saat kita ingin mengisahkan data itu secara otomatis dia akan yang pertama itu akan diinputkan huruf, dan yang terakhir akan diinputkan angka. Kemudian caption itu adalah keterangan tambahan untuk tabel tersebut. Kemudian ada maaf, default value itu, nah misalnya kita memiliki data yang sering muncul atau data yang ya pokoknya yang sering muncul itu. Jadi saat kita ingin menginputkan data di dalam tabel itu sudah ada data yang sebelumnya kita inputkan. Jadi ada pilihan combo box kayak gitu. Untuk validation rule itu untuk mengatur fungsi-fungsi di dalam pengisian data. Misalnya kita ingin data tersebut tidak boleh lebih dari 1000, nanti bakal ada rumus fungsinya yang akan diinputkan di dalam validation rule. Kalau validation text itu berupa teks, jadi itu adalah pengingat atau seperti MX box.
Kemudian required itu artinya data tersebut boleh kosong atau tidak. Yes itu boleh dan no itu tidak. Allow zero leg itu adalah data yang boleh bernilai 0. Jadi kalau tidak boleh bernilai 0 bisa diganti dengan 0. Setelah itu ada index. Nah, index itu untuk mengurangi atau menghindari duplikat data. Kemudian ada unique compression, itu untuk mengkompres data-data yang sudah kita inputkan agar nanti size-nya itu tidak terlalu besar juga. Itu otomatis biasanya dia yes. Image mode dan image census mode itu untuk mengganti atau mengekspor atau mengkompres data tersebut dari Asia Tenggara. Jadi itu tuh untuk mengkonversikan data tersebut agar nanti bisa diterjemahkan. Text alike itu teks data kanan kiri tengah justify seperti itu. Lanjut. Nah, ini adalah tabel detail penjualan karena ini merupakan master data, jadi dia memiliki detail tabel. Isinya adalah tabel detail penjualan sama seperti tabel penjualan tadi. Ini adalah rancang bangunnya. Lanjut, di sini saya akan memperlihatkan rancang bangun dari query. Nah, query penjualan dan query detail penjualan. Di dalam query ini saya dan teman saya itu menggunakan select dan from. Jadi contohnya di query penjualan itu kan ada select pilih dari tabel penjualan. Kemudian pilih kode penjualannya, pilih tanggal penjualannya, dan pilih kode penjualannya dari tabel penjualan. Begitupun dengan query detail penjualan. Nah, kemudian untuk rancang bangun yang selanjutnya itu adalah form. Nah, di dalam rancang bangun form ini ada beberapa komen yang kami gunakan dan ada beberapa atribut-atribut seperti, maksud saya tambahan-tambahan gambar seperti logo-logo Udana Yoga tersebut. Nah, di sini itu saya inputkan subform. Jadi karena ini dia itu berbentuk form penjualan, maka kita memerlukan subformnya dari form penjualan tersebut. Di sini ada beberapa komen, ada tambah, simpan, batal, dan cari. Kemudian ada awal, akhir, sebelumnya, dan sesudah. Nah, juga ada beberapa komen untuk memperlihatkan report. Baik, ini yang di kode itu merupakan komen untuk combo box. Baik, itu tadi. Nah, ini adalah form queue yang kita punya setelah kita membuat rancang bangun form tersebut. Bisa dilihat. Kemudian ini maaf. Di sini kita juga membuat desain nota penjualan. Ini adalah salah satu report yang kita punya. Di desain nota penjualan juga sama seperti desain rancang bangun form. Itu ada logo Udana Yoga dan beberapa komen dia juga. Kemudian ini ada print preview dari nota penjualan tersebut. Ya. Setelah kita menginputkan di tabel penjualan, kita akan bisa langsung memperlihatkan report atau nota penjualannya. Setelah itu, ini ada report juga laporan penjualan sama, dan ada print preview dari report laporan penjualan Udana Yoga. Ini untuk per modulnya. Nah, ini untuk per modul, ini preview. Oke, jadi segitu saja ya untuk mempresentasikan rancang bangun aplikasi sederhana yang kita buat. Lanjutkan dengan mendemokan aplikasi tersebut. Terima kasih.